Assalamualaikum Bun. Yo, oke kita. Oh, Waalaikumsalam. Oh, Mas Agus ya. Alhamdulillah sehat semua. Mudah-mudahan semua sehat ya. Lauknya oke, kita bersama-sama kita mau kita akan kami buka setiap Senin dan Kamis antara 9 sholat isya baru selesai. Kalau di mohon keluar mawon. Yang tampil untuk segera menuju Bapak Ibu yang diberkati Allah, kita lanjut topik kita pada hari ini mengadakan untuk sayang. Ternyata banyak peserta, banyak pengikut pada acara ini, maka kami lanjutkan setiap kami setelah bisa mudah-mudahan bermanfaat. Bisa pertemuan saja tentang yang kedua, yaitu kemarin satu poin. Bagaimana saya ulang lagi, review ulang bagaimana cara tepat untuk melunasi masalah kita adalah dengan ilmu dunia apabila sulit dan lama dan nganyelke, maka kita geber ke arah kanan, yaitu dengan ilmu akhirat. Ilmu akhirat itu ada di Al-Quran dan Al-Quran. Maka pedoman kita adalah pedoman bernuansa Islami begitu ya. Maka jalur langit ini merupakan cara yang paling cepat karena itu ada dan itu diperintah Allah ya, jadi mesti benerin. Oke, Pak Siti, selamat malam. Monggo. Sudah 5 menit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang saya ulang lagi bahwa pertama kali di dalam rangka kita ini mau bayar masalah kita, bukti utang, bukti dagang, bukti kerjaan yang bermasalah, maka langkah awal adalah bahwa kita memiliki salah, kita memiliki dosa di mata Allah. Maka satu-satunya yang bisa memberesi itu ya, langkah pertama itu adalah pertobatan. Tobat itu artinya, tobat nasuha itu artinya tidak mengulang lagi atau menyentuh lagi atau ya mengarah-arah ke situ. Memang enak sih itu, ya. Utang ya enak, itu begitu. Tapi mesti menghu, ya. Tapi kalau misalkan ya Mbak Wici, penjenengan tahu bahwa resiko berhutang itu adalah yang penjenengan rasakan sekarang, gembreges gitu. Tidak ada enaknya, tidur nggak bisa, ya, makan nggak enak. Coba makan mie nek ra utang enak banget. Tapi makan mie, makan ikan utang ya pahit ya. Oleh karena itu ojo gampang deh.
jangan memudahkan utang ini. Titik-titik dulu kan senane utang ya. Apapun bayar cicilan kabeh ya sampai kopi ring ya panci. Mendring itu kan utang-utang bolo petah dapur kan. Itu saja laris di sini. Kenapa? Karena bayarnya harian. Dan bayangannya enteng bayangannya. Ini nek dihitung ya Masya Allah berlipat-lipat kelebihan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, di dalam rangka untuk menyiasati bagaimana masalah kita ini bisa segera Allah selesaikan adalah tobat nasuha. Tobat yang sungguh-sungguh dan tidak akan menyentuh lagi. Walaupun penjenengan jauh dari kita, jauh dari komunitas, tapi tetap untuk tidak menyentuh. Misalkan utang riba itu dosa ya wis ora usah disentuh. Walaupun ndak punya uang, walaupun nek ra utang jadi ra iso duwe apa-apa, ya biar ndak punya apa-apa saja asal ndak utang. Sekarang sepeda motor tuh anaknya wis meh kuliah, bapak ya ngomong sepeda motor, maka cara berpikir yang paling sempit adalah utang. Paling tepat itu apalagi saya utang sepeda motor rasa nganggo DP DKI pohon-pohon saya itu tanpa DP dapat sepeda motor ya memang tidak ada DP nih saya bar kuwi hitungan yang 5 juta dan 1 juta dan di kita ini seperti hidup kita itu oleh kita sendiri cara kita ini tidak senang apa sebetulnya masalah utang ini adalah masalah apa ini instan ya kepingin cepet orang sabar coba kalau sabar jalani lagi dulu nenek moyang dulu kita ini kan sabar dijalani baru suku sak gramas gitu ya jalani suku meneh sak gramas nah, kita ini pilih utang timbangnya lagi itulah akibat dampak dari utang pertumbuhan Indonesia seluruh rakyat ya 90% itu utang setiap kali seminar ngatung mesti pangkat tidak ada yang kabeh rantang ngono kepengin ngaji kabeh rantang kabeh ngatung gak ada utangnya ya wis ngaji ini bubar ternyata setiap kali saya di kebanyakan mesti itu langkah pertama adalah tobat adalah tidak mengulang lagi menyentuh lagi bisa besar di 10 dosa besar penjenengan tahu toh di tempat kita bisa sirik bisa meninggalkan sholat dapat kita zina ya bisa berkeliaran suci minuman memaksukan sampai teler terus itu yang sering ini malah memutus tali silaturahmi memutus tali silaturahmi itu kita ya biasa ini kita masuk kita justru masalah kita tidak selesai itu malah yang nomor 8 gitu jengkel mbek uang walaupun kita benar ya tetapi kalau kita putus silaturahmi itu kebetulan mendatangkan malah kita bagi diri kita kalau kita tidak suka maka masuk itu bisa hindari itu ya itu ngalah baik jaluk ngapura datang jaluk ngapura ora gelem ya wis pasrah ya Allah tapi Anda sudah bersikap baik mendatangi orang-orang atau saudara-saudara kita yang pernah mengenal kita yang yang nanti karena ada sesuatu apa ya sesuatu ganjil nah, kita seringkali melakukan hal-hal yang menjauhkan dari dengan kekerasan. Karena nomor 9 kikir kok masuk neng dosa besar iki. Karena kan kikir itu bukan berarti tidak. Oh saya ini tidak, saya ini ya sedekah,
Tapi sedekah iki ora memper ya. Bondone sak miliar sedekah 10.000 misalkan. Itu masuk pikir ya. Oh kowe iku coba nek wong sugih duwe sak miliar, tak kon sedekah 10%, kira-kira 1 juta ya 100 juta kan. 10% 1 miliar. Hartanya punya, tapi mesti mau ngetokke, pilih nggo tuku mobil ya, atau untuk beli yang seharga itu. Jadi orang-orang kaya itu malah tergolong ndak awal untuk mengeluarkan uang. Coba Anda dalam kondisi ketimpangan, digitnya meng 100.000, di perintah untuk sedekah 10% kan berarti meng 10.000, kira-kira mau enggak? Mau. Dikarenakan orang dalam kondisi ketimpangan ini malah mau tidak pikir, sudah sedikit habis nomor songo pikir. Pikir kenapa dimasukkan 10 juta besar, karena biasanya kita ini awal untuk mengeluarkan harta kita. Iman atau kategori ini daripada untuk orang lain, mending untuk diri kita. Untuk orang lainnya itu carry. Ini masuk. Kalau dihabisin sama Allah pikir kita, ya pantas dong. Karena kita ini rezeki yang mari Allah, tetapi di Allah balik neng buah pawe eman. Ya pilih dikantongi, pilih ngantek kumel pada dikupas. Masuk kategori juga 10 juta. Itu dihindari ya sekarang. Maka dalam kondisi ketimpangan sekarang ini paling top itu dengan sedekah. Emang dengan sholat, dengan pilar, nasihat, antara puasa, zikir itu mas. Nah, biasanya gue dapat ya, dapat dari Allah hati yang tenang. Tapi kalau bersedekah nomor itu kan untuk orang lain agar tak ini masuk golongan orang yang pandai mensyukur. Maka dalam kondisi ketimpangan, hadisnya maka bersedekah. Dalam kondisi enggak punya, maka ojo iman. Dalam kondisi terpuruk, berilah masalahmu dengan sedekah. Dan ditukui masalah sedekah. Maka dalam kondisi sakit pun kita ini menikmati dengan sedekah saja. Coba Anda sakit terus pilih ngombe budrek apa pilih sedekah? Mesti boleh obat deh, atau ribut. Padahal perintah Allah apabila sakit maka segera beli sakitmu itu. Dibeli apa? Dibeli dengan sedekah. Coba kue sakit ngeluh ya, ngeluh ditagih hutang apa ngeluh karena ngeluh tenan. Terus uangmu yang ada itu berikan kedua paring nanti jalan terus numpak undang no. Ora mari kue kemeringat daripada sakit dibawa obat. Obat itu mewasilah, yang penyembuh sesungguhnya adalah Allah. Kita sakitmu sedekah tidak bisa melampaui dana. Ya danane ya tabrakan dina kuwi. Tapi nek sing sedekah ditambahi malaikat, tibone itu ya melekar ning aspal, ning ora lara. Coba kalau tidak ditambahi dengan sedekah subuh, kowe ya bendut, ya luka, ya digone rumah sakit. Karena tidak ada tameng. Sedekah ini kan tameng. Maka sedekah subuh itu penting bagi kita semua. Kenapa? Karena itu merupakan bodyguard kita. Bodyguard kita ini sedekah subuh, ditamengi, dikitari oleh malaikat-malaikatnya. Dan kalau terjadi apa-apa, ya wis ditamengi sih. Jadi orang nyampe ke badan kita. Itu inti. Maka senengo sedekah subuh. Ojo ngareke nek kowe selalu makan pagi tiap pagi makan. Ya toh kita ini rane makan ya udah ngenteni ini. Ya toh makan belum ada saja sudah ditunggu lah. Anda itu ngapain? Enggak mengeluarkan sedikit pun tentang kalau makan mau nunggu kok nek metu kok wet pegah.
Kok ora kelingan, kok ora memberi, tak ngasih orang sik sebelum makan. Ngongkon sedekah Jumat ya ora sedekah kok doan kok, nek ora tak peksa. Ya toh, apa meneh sedekah subuh, itu paling sulit loh. Subuh otaknya ini untuk orang lain, ya angel nek ora ning komunitas kita. Ora tau diajari, pokoke mangan berdiri tok, ora peduli ning sebelah iki luwe ya ben. Kayak begitu. Tanda ini kita ini punya masalah kok. Ya selesaikan masalah kita dengan orang lain dulu. Allah biar memberi kita kelapangan dada. Masalah itu kan indah ya. Masalah kok dipikir nengopo. Masalah itu karunia Allah. Dengan masalah kita bisa kumpul ngaji. Dengan masalah kita bisa tahajud. Coba rapi masalah, masa aku kon tahajud. Urung tentu, belum tentu gelem. Tetapi karena saya butuh, saya mau kan begitu kan. Anda menjalankan 7 pilar ini nek ra ndepang kira-kira iso ora? Coba. Mesti enggak. Pilih jagongan enak, ya mangan-mangan enak terus wae, ora usah mikirke wong liya. Itu nggih, ilmunya begitu. Angel memang, ilmu ini super ya. Tapi kalau dipraktekkan dan pakulina, jadi dikulinake menjadi satu habit. Itu jadilah sesuatu yang biasa. Jadi nek ora sedekah tuh gatal ngono istilahnya. Ojo nek sedekah malah gatel. Tetapi nek ora sedekah itu awak kita ini ngopo ini? Oh jebule ora sedekah. Itu ya. Intinya begitu. Apa nek di komunitas kita kok pelit-pelit ngopo? Apa memang harus digawa ning nggone akhirat kita ini uang kita, makanan kita kok do pegang luarkan itu kenapa? Kita ini kan orang yang sayang sama Allah. Kayak ilmu lah. Wong liya ya belum tentu ya dikasih ilmu sedekah itu ya belum tentu semua tahu. Mau kan? Oh ya, kayak pikir-pikir. Makanya orang gampang. Nah ini ya. Jadi pertobatan itu tidak hanya tobat saja, tetapi bagaimana sikap kita, jadi perilaku kita betul-betul menunjukkan orang hijrah, orang yang beda, orang yang istimewa, orang yang selalu memberikan kepedulian pada sesama. Yang dulu mungkin ora pernah apa itu dengan saudara jadi baik, mungkin dengan kondisi kita ini terpuruk, jadilah rukun api kami itu jadi satu frekuensi. Jadi itu yang ya pertama yang penting harus dimaknai, tidak hanya MKDU 10 juta besar itu pilar, tetapi perilaku kita, kemudian apa ini habit kita ini sudah beda. Kalau dulu mungkin agak pelit, sekarang sudah. Kalau dulu mungkin sombong, sekarang tidak. Kalau dulu mementingkan diri sendiri, sekarang tidak. Kalau dulu suka ngomong ke wong ya, seneng banget ngomong ke wong, sekarang tidak. Kalau dulu suka ngurumpi, sekarang sudah enggak, pilih zikir ya. Zikir, pilih ngaji daripada ngerasani orang sing enak banget, gayemi. Padahal itu masuk dosa besar, itu masuk gibah. Jadi apapun yang kita lakukan dulu itu ngayal kayak kabeh ya. 10 dosa besar itu kena semua. Dan nek kena itu masuk dalam suatu blok. Namanya di tempat kita blok hitam. Untuk menutup blok hitam ini tidak mudah, saudara-saudaraku. Dan ini aku kok hilang. Gitu ya. Untuk menutup blok hitam untuk menutup blok-blok hitam kita ini yang dosa-dosa mbok lakoni tanpa sengaja ini.
walaupun walaupun ngerti ya dilakoni. Nah, ini merupakan satu satu apa ini satu blok hitam yang segera harus ditutup dulu sebelum masalah Anda diselesaikan sama Allah. Ojo mudah banget. 40 hari lunase mah gampang. Lah nek ngono aku tak utang meneh. Pikir Pak Nasrin 10 miliar no ben bar kuwi gampang kok dadine 40 dina lunas utang kok. Ora ngono, ora ngono ta. Tetapi bagaimana blok hitam kita ini kita selesaikan dulu makanya dengan ilmu langit. Wong utang kok nganggo ilmu dunia, mumet nemen. Kok nesu. Utang itu ora iso nganggo dunia. Wong utang kita ini dosa mbek Gusti Allah nganggo dunia. Memang dibayar dunia Gusti Allah. Bayar rumahmu. Bukan. Utang itu dibayar lunas, blok hitam itu kita bayar dulu, kita setip ya, disetip, dihilangkan, itu ya lama loh, ya sakit. Nanti kan ketemu laundry, nanti tak terangi laundry ya. Jadi tidak mudah untuk menghilangkan blok itu, makanya so aku jengkel. Saya sudah jalani 7 pilar, saya sudah sedekah kok belum lah kok ngenyang. Oh dosamu 10 tahun wisan mbek Gusti Allah. Ora. Dosamu itu bertahun-tahun mbek Allah. Kemudian 40 hari lagi dijalani timi-timi wis njaluk lunas. Enak nemen mbok aku tak utang. Enggak begitu. Ya, enggak sesimpel itu. Enggak insan. Ora seneng insan Gusti Allah itu. Allah itu seneng yang istiqomah. Waktu panjang enggak apa-apa tetapi istiqomah. Kan insan terus engko merdukun apa memang dukun aku. Bar kuwi terus mulih lunas ngono. Setan tok gitu. Nah, jadi berpikirannya yang jernih. Bahwa salah kita sama Allah itu bertahun-tahun ngono lah. Salah kita sama Allah, ngitene kita sama Allah itu bendino. Lah kowe nek bayar riba ki lak bendino. Zina nantang karo Gusti Allah. Wani kok kula kali sampean ya Allah kula perangi. Wani kok kowe kuwi berhari-hari lho, bertahun-tahun lho Anda lakukan. Kemudian Anda baru jalani timi-timi. Ya Allah, lunasi hutang ngap. Ora aku yang guyu dhewe, kowe guyu rak kowe. Ya ketawa lah, mosok gitu ilmune. Dosane bertahun-tahun kemudian lagi timi-timi menjaluk lunas. Emang lu siapa? Itu ya. Jadi harus konsekuen. Rekoso sik lho, salah kok kita ini. Jadi nek kowe dhek pencilakanmu mat cerita mbek aku ya bener. Jadi aku yang guyu nek kowe takon. Bunda kula wis ana sing takon ngene. Bunda kula pun tangku dina tenanan kok kula kesen diutang akeh malah tambah akeh. Karena ora sabar. Ya, Allah itu ngenteni sabarmu. Menunggu sabar. Ojo kesusu. Susu ya ora penak. Coba nek tergesa-gesa kowe sugih ngono, kira-kira kenal mbek Bunda Jujuk ra? Sugih kowe tak kei 40 hari lunas tak matur Gusti Allah. Kayak ono ki Mbak Widi. Nah, ora guyu tok kowe tekan gone ning pondok kowe ya omong. Kan gitu. Allah tahu. Jadi rasa dilunas sik. Kok soalé rarene Mas Agus ketoke. Kowe kira wis gawe lunas no ya apa ya Senin Kemis. Belum tentu. Dan Allah tahu itu loh. Ora kok aku sing ngarang. Allah tahu makanya kok karena Agus ki dek tertib makanya ora tak lunasi kabeh sik. Ya, ilmune ngono. Sehingga nek ora lunas ya ora apa-apa. Rasa sedih. Malah awake dhewe iso sujud terus, iso nangis terus apa nek dilunasi. Malah ora nangis. Karena ya bodoh kabeh kok. Karena hero-nya enggak ada. Coba aku tak langsung lunasi 4 miliar. Orang tuh mungkin kok di pondok. Enggak mungkin, males aja.
ngopo men ngopeni popo pakai masalah trik. Dikarenakan belum, maka saya mencari peluang-peluang baru. Apa yang saya cari biar mereka bisa menambah ilmu, bisa berubah. Itu dikarenakan belum dilunasi. Coba nek wis dilunasi total ambilnya gede nanti pondok aku pilih turu. Nah gitu nggih ilmunya nggih. Ora usah tergesa-gesa. Ora usah ndadak peta komplit. Ora usah takon-takon. Awake dhewe wae dikoreksi. Wis pantes durung di mata Allah. Utang kita yang sebanyak itu utang sama Allah, orang usah utang dunia, utang dunia itu sipil dan gamping. Tetapi utang sama Allah Anda lunasi itu selama. Nah itu inti pertobatan. Jadi mari kita bersama-sama dalam dalam kaitannya dengan masalah yang Allah hadirkan ke kita itu bukan tanpa sebab. Salah kita ini karena kita ini tidak paham ilmu sehingga nyulayani Gusti Allah itu ya ora apa-apa. Ya, pang terus ribu terus bayar sak momoe sedekah ora. Padahal kan ayatnya kan sedekah. Tetapi Anda yo pilih bayar utang timbang sedekah. Keliru ayat-ayat kok diwalik-walik. Coba Al-Baqarah 276. Itu kan apabila kamu membayar bunga maka aku suka. Tetapi nek sedekah maka aku lipat gandakan itu dibalik. Anda membayar terus tetapi sedekah itu dalam megah. Utang kok kan sedekah loh mas. Keliru ndak? Lah nek selamanya berpikiran gitu piye Gusti Allah mau membantu Anda jasa terus. Itu ya itu yang pertama. Ini saya ulas walaupun panjang. Obatan ini penting dan agar supaya kita bersisik lah. Bersisik blok hitam kita ini ya diberi cara yang Allah sukai. Apa itu? Ya 7 pilar. Apa itu? Ya sedekah. Ya apa itu? Tahajud kita dan ya Al-Quran kita. Pertama ini kira-kira jelas apa anda apa ada pertanyaan? Silakan. Pak, nggak pertanyaan saya. Yang pertama sebelum saya lanjut ke berikutnya, coba ada yang tanya tentang arti pertobatan penjenengan hijrah menuju kepada kebaikan. Silakan, Kak Entah ini. Sebelum kita berlanjut kepada yuk. Yuk, silakan. Pak Nasir. Karena ini topik pertobatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Muncul nggak suara saya? Ah ya, muncul kan? Ya, Pak. Ini nggak muncul ya? Terkait tadi Bunda, Ya. kenapa sudah 40 hari kok belum ada tanda-tanda terjawab soalannya gitu ya. Nah ini memang sesuai dengan kondisi masing-masing ya.
terutama yang paling sulit itu kan dari sisi hubungannya dengan Allah. Siapapun kan Bunda sendiri kan mungkin tidak tahu kan si A ini hubungannya dengan Allah itu seperti apa, track recordnya ya. Nah, sehingga itu menjadi rahasia masing-masing. Kita cuman bisanya ya ikhtiar, beriadoh, berusaha untuk dekat dengan Allah dengan harapan nanti Allah akan memberikan pertolongannya. Itu pun kita tidak bisa memastikan juga kapan pertolongan itu datang. Karena tadi ya, hak prerogatifnya Allah sendiri ya. Sehingga ya sebagaimana yang disampaikan Bunda ya sabar, tawakal, riadoh terus gitu kan. 40 hari kok terasa belum lulus ya remedi kan gitu ya. Sehingga remedi ini bukan sesuatu yang dirisaukan ya hal yang biasa ya. Saya kira dengan remedi itu justru semakin mendekati penyelesaian gitu ya. Karena kan begitu diremedi terus lama-lama pasti Allah akan semakin merespon. Karena Allah itu kalau didekati kan Allah lebih dekat. Nah, persoalannya memang daya tahan kita ya untuk bertahan istiqomah riyadhah ya. Ya, walaupun itu pun mungkin tidak harus di pondok ya, bisa di rumah. Cuman masalahnya di rumah itu bisa jalan enggak gitu. Ini yang jadi problem memang. Kalau memang nggak bisa jalan ya berarti di pondok. Nah, ini saya kira intinya ya memang kembali ke niat awal dari kita ya. Benar-benar mau komit dan serius untuk menyelesaikan masalah kita ini dengan melibatkan Allah atau tidak. Nah, ini kembali ke kita masing-masing. Karena jangan-jangan yang menjadi andalan malah mungkin selain Allah. Nah, ini yang bahaya ini. Maka harus segera kembali pada Allah. Mungkin sebagai tanggapan itu sementara. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah pada sakit di akhirat. Taubat. Terima kasih ya. Jadi gitu kasih sana sini segala tambahannya mudah-mudahan dengan tambahan ini makin meyakinkan kita bahwa asal hijrah kita ini sungguh
pertobatan dengan pertobatan ya sepertiganya tergantung bagaimana menyikapi dari pertobatan, jangan sampai terbentur lagi gitu nih, mengulang lagi jatuh kita kedua, sekali saja wis untuk sakitnya bukan main, apalagi diulang lagi tambah sakit ya, hati-hati ya, wis mbok kurang mbok istilahnya diuji Allah bagaimanapun wis nerimo wae. Tidak ingin itu satu yang ada lagi yang bertanya, monggo tetap dijaga ya, ingatkan sudah banyak dapat itu ya ya berarti tadi ya ya Pak Agus sih kamu tahu mohon Pak Sisi, ayo ya kena ya bagus nah gitu Pak. Aku kan Iya Bunda, Assalamualaikum Bunda. selamat malam. Iki sing ketoke temenan ngatek iso gowan iki Pak Widi. Tenanan wae sing ngrungokke aku. Dan aktif ya. Jadi wis ngenteni mboke kan mau jam. Ya, yo yang lain keluar. Yang lain tuh. Dan saya tahu. Ayo dengan C, kemudian C, jangan gitu. Turu apa? Apa ngrungokke? Mas Pak Diret kedua loh ini. Kan kata nah itu ya tipe dekat apa baik itu nah, tipe dekat berapa orang ya selamat malam oh Allah ya Selamat Pak Ahmad Ramadan. mana Pak Anwar terus apa lagi Faujan. di Faujan terus ya. Assalamualaikum Bun. Bukan masuk itu sih masih masa ngomong Mbak Rara nggak bisa masuk lagi apa udah ya oh lah kuwi sing ngeseri aku kuwi Mister aku. Assalamualaikum. kuwi aku panggung Yang pertama nanti saya share lagi link yang baru. Oh tadi. Ya, belum. Tanya aja. ki ono sing pengen masuk Ditanya. Ini Mau tanya apa? Adiknya lagi lucu. ayo. Barangnya. ya Waalaikumsalam yes
Keluar Wah, Pak. dari tema ini, nanya itu besok ke Jogja berapa orang, Bun? Oh, itu di luar. Dan di luar tema. Jadi tak serangke sementara ini jam tidak berubah. Jadi yang Sabtu saya ini kan seminar jam 11, ya toh. Hari Sabtu tanggal 5 itu kami diundang Darul Fikri Opopo di Jogja Sleman itu jam 11. Otomatis saya berangkat dari subuh ya jam 6 untuk menuju Jogja. Nah, kita jadwalnya tekan nggon sampai apa ya asar. Ya, sampai asar. Berarti logikane sampai asar berarti kan aku pulang ke mana ini? Mau pulang ke rumahmu, mau pulang ke mana terserah. Tapi kan wis bubar sebenarnya. Terus aku lanjut ke Simpul. Simpul berarti aku nginep neng gone satu teman Jogja, tapi neng di. Setelah itu pagi aku baru main ya nyampe. Menurut rencananya, tapi yang ikut satu itu hanya satu mobil baik karena itu kan undangan biru ya kurang wani ngejak akeh-akeh kan yang penting aku itu ono operatornya ono sing driver dan ono sing driver gitu toh tetapi nek sing minggu malam atau Sabtu pagi itu sekitar 1, 2, 3 ya. Kok nek sing menggawa mobil ya sekitar 4-an mobil sementara. Itu nggih. Itu dadine nek sing malam minggu anak sing mangkat tapi kok kita mau ngerepoti Simpul mau ke masjid langsung. Jadi ora usah terlalu banyak uang keluar. Tinggal sedekah wae. Pakai Kita Bun, kita siapkan homestay, Bun. Insyaallah. Nek homestay iki bayar apa ndak? Oh ya bayar. Katanya bayarnya nanti itu langit, Bun, mboten usah khawatir. Kan ngikuti Bunda katanya. Nggih, ora perkara kuwi, perkarane kowe iki lagi ngadake iki wis susah, aja nambah-nambahi anggaran itu wis neng turu neng nggo aku karo sak mobil bae wong 4 atau wong 5 wis tak apa neng nek sing lain pengennya di masjid. Jadi di siap. masjid tahajud, terus neng masjid matura, kemudian melu seminar gitu. Oh iya. Tapi kalau yang satu mobil itu aku nggak mobil dewe itu ya ora apa-apa itu terima. Tapi yang lain-lain mau berangkat itu ada yang mau berangkat subuh minggu subuh kan ranginep kebanyakan gitu karena naik nginep itu ya risiko ya karena kan tinggal ke anak gitu. Jadi yang itu wis ora usah mikir pokoknya sak mobil. Ya sing dipikir sak mobil sing liyane kan kan yang bapak sendiri bapak sendiri mungkin Pak Agus bawa sendiri itu ya seperti kemarin yang repot terlalu kemungkinan ini pas malam Ahadnya mungkin kita ada waktu buat konseling sama Bunda. Mungkin ada beberapa panitia yang belum sempat konseling. Itu pasti itu banyak ya serong mobil betul malam sore kira-kira kira-kira peserta berapa? Kira-kira peserta berapa kira-kira?
Untuk per malam ini mungkin 100 kurang lebih nggih. Oh, nggih. Oke, Masih ada Mang. Insya Allah nanti kita nyari peserta banyak. Heeh. Nek akeh iki ya kaya mbiyen mung daftar tekan. Insya Allah ini orang-orangnya yang memang terpilih, nggak cuma ngelis aja. Ini memang daftar lewat WA, jadi nggak cuma langsung daftar tapi nggak berangkat. Insya Allah ini orang-orangnya memang butuh, benar-benar butuh. Ya, harus begitu ya, seleksi. Nggak boleh, tetapi nanti malah dikon riado ya angel ya. Dikon pondok sing ya kuwi bae. Ya. Padahal kan harus ilmu itu kan harus dikejar ya. Tidak mesti harus aku kontak seminar baru bubar. Padahal nek seminar ini kan hanya prepare. Program ora ono. Sosok saya mesti itu jam. Ngomong apa betul. Ilmunya kan next-nya ya, setelahnya. Setelahnya bisa ke pondok, bisa riado, bisa mengagendakan pertemuan untuk online gini. Itu kan dalam rangka untuk mengencangkan apa yang disebut ilmu. Ilmu langit itu ora gampang ya. Nah, ilmu dunia gampang sih, anggap dodolan kayak marketingan yang gampang. Dan ini kan enggak. Ini kan perlu pertemuan rutin, perlu ngecas, perlu untuk melakukan action dan sebagainya. Jadi kan sungguh-sungguh. Sehingga nek menghukum wangsuwe kemudian ya riak domo ya akhirnya ya wassalam. Nggak bisa terus. Nyatanya yang kemarin Pak BAI ya orang mangsul. Jadi ini betul-betul harus seleksi Mbak Betty ya. Enggak kita datang pada orang yang tepat. Pada orang yang tinggi kepercayaannya kepada Allah, kembali ke Allah itu benar-benar di hati. Bahwa saya pengen hijrah. Nek ora pengen hijrah, ini tak tarik pun. Balik ke mobilnya ya ora gelem. Nah, pilih numpak mobil digigit. Itu kan ya ora iso no main laku terus. Ini kan bayar riba kok. Lah jenenge ra tobat. Nah, iki langkah pertama wis ora gelem. Tapi ya meh langkah kedua. Padahal ini bagi langkah kedua makin berat, langkah ketiga makin berat sekali, langkah keempat makin ora yakin ngono. Mosok lagi pertama wis 40 dina njaluk pengine ndang segera lunas. Mbah pun kopi aku. Sabar dan tawakal. Memang ya tuh. Dan ini ilmu dunia genap pirang-pirang puluh tahun lalu. Anggo akhirat itu ya bukan instan itu konsep lah blok hitamnya apa nah itu tebel piye sing bisa tipe ngantek kertas suwek kan nggak bisa pelan-pelan dan nggak perlu Allah juga dapat Allah itu sudah tahu kira-kira nek tak lunasin dunya ora malah mumet cara aku ora tahu bersuara dengan sang pacar ya. Allah itu penjemburu loh ya. Jadi kuno nek anu mulo be wong liya. Selain saya enggak mau Allah. Allah itu betul-betul menguasai kita. Tirik setitik ya. Itu nggih, Mbak Betty sudah lagi ada. Mudah-mudahan lancar gitu. Kebetulan ini tadi aja juga cerita lucu saya di WA sama peserta tanggal 6. Itu kemarin itu sangat antusiasnya. Itu mereka ada ibu-ibu 4 orang itu berangkat ngajinya ke Gampeng itu nge-grab kemarin ke masjid. Jadi sampai masjid itu loh, Rano wong saking semangatnya. Jadi saking semangatnya itu sampai masjid itu kemarin 4 orang naik Grab sampai Masjid Agung Gampeng itu kok belum ternyata belum ada saking gimana ya saking antusias dan kalau orang butuh itu jadi mudah-mudahan besok yang datang Ahad depan ini mungkin orang-orang yang memang terpilih dan memang benar-benar orang yang butuh ngoten Ibu nggih. Itu bisa didadekake pasukan jihad. Pasukan SDB Jogja.
bukan kok semua elek enggak, tapi sing tetenanan bubar itu ora gampang ya. Bubar itu loh, bubar ki Jogja loh iki sing ada karian iki belum ya. Karena kan istiqomah angel kuwi. Nek meng yang itu gampang ya. Pada suatu saat saya datang kemudian euforia saudara kamu apa macam-macam tapi gue ini ya belas. Jadi kebaikan itu setannya muncul akeh. Setan sudah tidak pensiun, main terus ya. Orang di pensiun rodo-rodo apa itu. Kan enggak kan hujan itu sabun yang sabun kiati biasanya anggar sing istiqomah ya juga bumi itu wegahan kalau uang wi ngerti Bun, satu lagi Bun. Ini Bun, saya mau nanya, gimana biar apa istilahnya ikhlas merilis diri sendiri? Kan kebanyakan nih banyak yang WA saya segala macam kan memang energi negatif gitu deh. Curhat segala macam ya istilahnya banyak yang laundry curhat-curhat itu misal biar saya itu lebih tenang ngadepinya, biar saya lebih maksudnya enggak istilahnya wong pletre gitu gimana? memang apa dhewe iki kumpul karo wong masalah kok ya kowe kumpul karo wong sing ra wae ben kowe tenang ya nek kumpul dengan masalah ya mumet kopi iki lho bisa kan ngono kan ya kan kita memang anu toh wis milih jalan itu jalan sing mumet tuh jalan sing dicurhati wong utang itu enggak mumet kan dan kita mau kan kita mau lah aku jadi koruptor utang ya jane mumet ora karuan nek kowe tak critani saben dina utange kayak aku sing utang kan bukan aku ya ora mudeng lho ya kamu wah bla abis aja nek ra dirungokke kowe ya nesu kok coba aku menang neng HP ora tak wangsuli ora hujan iku napa nembe tilam malah anu unek-unek aku kan itu lah aku jenenge bermasalah nek wong bermasalah itu mumet itu semua ditampung semua sabar ya kudu sabar Mbak Bet apa dhewe milih alternatif ini ya, harus mau ora usah mementingkan sendiri mementingkan orang lain mereka kita donasi kita dipilih untuk itulah sembarangan orang belum milih kita pasti ada sesuatu yang digerakkan Allah ketemu dengan kita dan kita dipantaskan Allah loh apik banget Allah dipantaskan Allah jadi orang-orang yang menampung masalah orang yang awake dhewe iki yo mumet tambah mumet meneh mereka kan enggak tahu mumetnya kita ngertine awake dhewe iki happy ya itu belum padahal yo sering kali kita ini pusing lagian ke jamaah sing mumet ke jamaah sing macam-macam yo jadi karena yo pusing mending keluargane wae pusing apa nek wong liya itu kan seolah-olah wong karo keluarga bisa padu apa nek karo sing kulino ora teko justru teko nyangke masalah tetapi ya itulah pilihannya Allah karena memang dipilih orang itu malahan akan tekan ini guyan-guyon tak lebokke ning FSD kalau kan mesti nangis gitu. Terima saja selalu apabila kebaikan yang sabar maka kebaikan yang lebih-lebih foto itu bukan yang sifat manusia dan bahagia salah yang itu kopi baca anu lewe
binar ide-ide macam-macam. Padahal itu melelahkan loh. Itu sebenarnya aku yang milik wis istirahat. Ternyata ya wis kakean ngomong. Tidak apa-apa ya. Begitu ya. Makasih kepada semua saja yang telah hadir di pertemuan online ini. Mudah-mudahan Allah dan kita semangat, kita karunia, Allah memudahkan kita segala sesuatu yang jangan dikerjakan, melalui usahamu. Mudah-mudahan Allah hadir dalam sholat malamnya dan solusi yang terbaik. Minimal tuh ayam teh. Intinya sebetulnya ilmu kita ini ayam teh. Terus diupangakan ya selalu. Nggak urus kan, saya membayar. Dan kok bakal urusan dibayar. Ya Allah ya, tunggu tanggal mainnya. Ora usah gajak mikir, ingko piye yo ora apa-apa. Engko main dipek yo ndak apa-apa sing ngepek yo. Enggak masalah. Ini banyak yang konsultasi ini kudu rumah keluarga. Salah ora urus ya, karena bukan urusan kita dunia, urusan akhirat kita. Panoma, ini kok panoma. Mang ilmu dunia kita. Urusannya adalah urusan bagaimana mengembalikan Anda untuk mencari Allah yang pernah sesuai. Kalau perkara omah kita meja salah. Kaweroka deng. Omah dul melu kita omah ya nanti mereka omahmu sih. Bareng melu bunda pantai-entean kan ngono seolah-olah. Ya memang begitu jenenge pembersihan. Jarene pertobatan di pembersihan. Lah nek omah riba dijipuk Gusti Allah, kemudian rokok dikei duit balen. Dan ora dikei balen ya ora apa-apa jan kono. Nganyelke. Ya toh, omah apik-apik malah digadekke. Berarti gadekke ora iso mbayar, lu ngono nangis lho. Yang 3 tahun mbok gadekke. Ora mbok gadekke ora bisa. Wong digadekke bareng dikandani. Lah mae apa mbok gadekke nggih ya wis nggih ya bener. Lah kecuali mboten kula gadekke niku disita lha kuwi tak paranane. Lah ora angger konsultasi mesti ribu to mae badhe dilelang. Lah kowe mbok gadekke apa ora? Nggih. Lah digadekke iki masuk kategori apa meringis. Ya toh? Kan salah kita, kan bukan salahnya Allah. Ngono kok ngono ora iso turu. Lah apa nek sing membuat kita tidak bisa tidur iki mana? Kesalahan siapa? Kan kita toh. Coba nek kowe kamu mat-mat dadak ngadekke kan juga ora bakal disisa. Bisa iso turu nang omah kuwi. Tetapi karena Anda salah sama Allah, maka diambillah rumah itu. Jenenge apik ra Gusti Allah. Lah omah Gusti Allah kok dijipuk kok nesu. Ya gitu. Kan kowe rumahnya kan titipannya di dunia toh. Intinya kan begitu. Sekarang yang mengambil itu hak milik. Lah kok panjenengan buru-buru gantung diri deh. Lah kowe nek parkir kae kok Pak parkir kan nek dijipuk Mercedes kok nggih dikeke. Atau Alphard Pak walaupun bubar parkir pundi anu kok ya nggih Pak monggo lah mbok ngono kok tukang parkir kuwi ra sekolah wae ya marengke lho dijipuk karo kolektor dijipuk karo sing utang rokok nesu. Ya mbok ngene nggih pun mang pendet mbok ngono wae ya. Ora marah dijipuk. Dasar pengap. Ya, nggih. Matur nuwun itu nggih. Makasih. Kan ini tak lanjut seluruh baik. Sampun matur nuwun. Langkah kedua setelah pertobatan adalah banyak matur nuwun Pak Nasir, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak muhasabah, banyak-banyak merenungkan diri bahwa kami yang salah. Wis ngono ya. Wis nek ngono kuwi enak banget. Pegele langsung bilang bahwa kami adalah yang salah.
Ya mau contoh nih, saya tidak taat, kalau saya taat sama Allah, rumah tidak tak gadeke, ora tak bangke, ora tak rentenke, ya omahe selamat. Tetapi nek kanca bayar ya disita pasti omahe. Jadi itu banyak direnungi, muhasabah. Oh, kami ya Allah. Jadi bukan siapa yang salah. Banknya ya ora salah, orang merah bayar kok. Salah enggak? Nek ibu, ya enggak apa-apa. Wong haknya enggak salahmu. Ganti salahmu kok dadak kowe bermain. Nek enggak mbah-mbah mbah kita ini tak tahu loh ke rumah. Awak dhewe banget ya. Kayak rumah karo wong tuwa Mas. Warisan malah ora ngaji malah perang sama. Jadi bali meneh istighfar itu adalah merenungi kenapa masalah ini Allah hadirkan ke kita. Kenapa kita ini tidak bahagia? Kenapa kita dikucilkan kayak ngomong bla bla bla, dibikin tonggone, dibikin marahi saudaranya, tidak apa itu tidak mengikat merencana. Tapi ya benar, pasti salah. Tapi kalau yang begitu itu pasti maknai bahwa kita yang salah. Sehingga apapun yang dilakukan orang lain itu akibat dari diri kita. Jadi ya tak apa-apa. Wis atine dibenterke, sing penting makin mantep. Percaya bahwa Gusti Allah itu nanti menolong. Jadi itu langkah tapi adalah legowo. Legowo itu istilahnya kayaknya luweh-luweh. Ora urusan lah. Yang penting aku ikhlas kok ya. Angger gitu. Hatimu mbok ngono. Kowe ilang iki ora usah lebih. Ya. Hilang itu ya hal yang wajar karena salah. Malah justru resik daripada ra ilang malah mumat ben hilangke wae. Hilangke piye ditarik Gusti Allah secara paksa. Secara paksa lewate mesti menungso kan gitu kan. Coba nek Allah tidak memaksakan untuk rumahmu hilang, ya ndak hilang. Coba iki contohnya. Misalkan rumah yang masih dipertahankan, kalau rumah itu disedekahkan, dipakai rumah tauhid, ya hilang. Karena Allah suka. Karena hilang tidaknya itu sebetulnya tergantung Allah. Bukan tergantung pada penarik, bukan tergantung pada lelang, bukan tergantung pada macam-macam dunia. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, ya tidak mau. Jadi begitu. Jadi intinya muhasabah diri, mengintrospeksi diri kita, sehingga tidak bisa menyalahkan orang lain. Kita ini yang salah. Ayatnya adalah kesusahan yang Allah hadirkan, kegelisahan yang ada melanda Anda, keterpurukan Anda, kemelaratan Anda, terkaparnya Anda adalah diri Anda yang mengada. Berarti kita dong yang salah. Segera mohon ampun atas segala kesalahan. Ya banyak istighfar, mohon ampun, mohon untuk dimaafkan kalau saya pernah lalai, kalau saya dan jangan sampai menyalahkan karena di tempat Allah begitu kedua itu aneh-aneh beberapa sedikit nanti ya. Wabah itu makin sulit ya, makin mengendapkan hati kita untuk intinya kon sabar, kon ikhlas, kon tawakal, maka akan akhir. Dan sekian dulu, mudah-mudahan berlanjut ke Kamis hidup kita hidup salah kita dan ada kesempatan jawab ya kan. Langkah-langkah apa yang kita lakukan adalah cara Allah baik. Kita selalu
begitu teman-teman semua yang ada di udara, mudah-mudahan merupakan wacana yang baik, yang kita bisa silaturahmi. Nanti Mbak Pea ini siapa ini? Pea. Oh, Pea, putu. Halo Mbak Rara. Mbak Rara, mengudara nggih? Belum tidur ya? Nggih, monggo. Masih ada seperempat jam saya Ya, tanya. Belum tidur anak-anak. Udah Vea kebangun. Oh, nggih, terima kasih. Partisipasi dalam acara ini. Silakan kalau ada yang masih unek-unek. Assalamualaikum. Nah, ya, salam. Mana? Ya, perkenalkan, saya Afifah dari Jogja. Nggih, makasih Mbak Afifah. Mau tanya Bunda itu kalau apa namanya? Kan udah jelas ya kalau yang riba itu memang haram, nggak boleh kita dekati lah istilahnya gitu dan nggak boleh dilakukan. Cuma kemudian gini, sekarang itu kebanyakannya apapun itu kegiatan perekonomian itu mesti tersangkut ke sana gitu. Nah, kita mungkin memang menjauhi itu. Nah, kalau saya sendiri, saya pribadi memang menjauhi itu dan tidak mau terlibat di situ. Di pekerjaan, entah itu apa saja, pokoknya nggak mau terlibat di situ. Tapi kemudian ada kendala lagi bahwa lapangan pekerjaan yang kita dapatkan itu tanda petik sulit gitu loh. Agak sulit juga kalau disesuaikan dengan pendidikan gitu. Nah, kemudian gini, dari sekian banyak lowongan itu kemudian kita kan milih ya, yang kira-kira ternyata ini nggak riba, terus ini istilahnya itu murni, mungkin ini yang diridhoi Allah gitu kan. Tapi kemudian ada masalah lagi bahwa gajinya tidak sesuai dengan ini mungkin pendidikan kita dan sebagainya gitu. Nah, untuk yang semacam ini Bunda, gimana caranya kita tahu bahwa pekerjaan itu tuh memang yang diridhoi Allah dan itu sesuai dengan pendidikan kita dan itulah yang terbaik bagi kita gitu loh. Bagaimana untuk merasakan di dalam kehidupan kita gitu loh. Makasih guys, assalamualaikum. Oke, makasih. Salam Pak. Pertanyaannya berbobot. Ya, jadi memang di dalam dunia kita ya seperti yang ini gampang mengungkapinya ya. Kita ini mau mencari Allah dulu dengan riyadhah dulu. Minta pertolongan Allah biar didapatkan pekerjaan tentunya yang syariah. Yang sesuai dengan harapannya Allah, bukan harapannya kita. Kalau harapannya kita itu duit kita pekerjaan itu harus malah tidak kita bidang gitu. Tetapi kalau kita melibatkan Allah di dalam memilih pekerjaan, maka pasti sesuai dong. Nggak mungkin keblasuk. Nggak mungkin apa ya yang di dunia antah berantah memang banyak yang tidak ada tapi juga masih tidak syariah sesuai harapan. Tetapi kita kan masih bisa memilih yang baik dan juga masih banyak. Dan itu bisanya itu dengan jalan riyadhah kita menjalankan supaya apa? Supaya dipilihkan pekerjaan yang benar-benar menjadi harapan kita dan menjadi harapan Allah dan menjadi harapan akhirat kita. Tentunya gampang bagi Allah untuk menemukan itu. Jadi, kalau kita sudah meminta dengan sangat ya tidak mungkin lagi belatuk itu ya. Karena kita ini sejak dulu tidak pernah dilatih orang tua kita untuk melibatkan Allah di dalam pemilihan kehidupan kita. Betul, pokoknya mampu sekolah ya pokoknya sekolah pondok itu dalam kita adanya pasti pintar ngapain gitu
karena tidak pernah tahu bahwa ada perjalanan yang bagus dapat itu dengan tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi hajat kita, kemudian keinginan kita ini bisa kita dapatkan dengan luar biasa ini dan cocok. Itu adalah melibatkan Allah di setiap pemilihan apapun. Entah itu jodoh, entah itu pekerjaan, entah itu mau pengen umroh, hajat pengen umroh itu bisa kok tempat kita ya, enggak usah pakai uang ya. Ya lah, pakai 100 hari menuju Baitullah tadi nanti ada topik itu ya. Ya. Masya Allah. Ya, jadi umroh saja bisa dibeli dengan kanan. Itu namanya riyadhah kita, riyadhah 100 hari menuju Baitullah, apalagi kok main pekerjaan nggak gampang banget lah, nanti akan dikai alternatif Gusti Allah apik kabeh ora ono sing elek. Itu nggih, coba jalani 40 hari menuju kemudahan mencari yang tepat. Saya itu jadi gini, qadarullah ada beberapa pekerjaan yang itu memang sepertinya bagus, cuma kemudian ini kan baru ini ya apa namanya progres gitu. Nah kemudian kita juga dihadapkan untuk milih lagi gitu. Apakah apa namanya harus dipilih salah satu kah atau memang semuanya kita ambil gitu. Jadi itu memang ada pekerjaan nih, misalkan ada 5 tawaran lah, 5 tawaran misalkan, nah itu bagus semua gitulah. Itu tuh dari tempat sana ada yang bagus kok, masa pekerjaan 5 gitu. Jadi itu tidak terikat dengan namanya kalau misalnya PNS atau kemudian apa namanya harus bekerja tetap. Jadi itu kayak freelance gitu loh Bunda. Kayak misalkan nih agen umroh, kemudian ada agen properti, kemudian ada lagi itu bimbel seperti itu loh. Itu berarti bisa kita ambil semua ya kayak gitu tuh. Jadi orang sanggup nek ngambil pekerjaan itu salah satu fokus gitu ya. Misalkan penjenengan di divisi umroh, ya wes umroh bae kan menuju Baitullah. Menyebabkan orang bisa umroh itu kan wes entuk pahala besar lah daripada apa ya? Jadi gini ceritanya, saya pernah tuh jadi agen umroh. Saya sudah ngiklan lah, istilahnya sudah berusaha lah beberapa kali itu di iklan online, offline. Tapi qadarullah ya baru orang nanya-nanya, terus belum ada yang goal gitu loh. Dan kebetulan itu ada temen punya properti, disuruh ya udah marketing properti aja. Itu ya qadarullah itu baru pada nanya-nanya. Jadi saya tuh juga jadi gimana ini kayaknya kok apa yang sebenarnya itu harus ditekuni yang mana gitu loh. Nah itu jenenge istiqaroh, menanyakan kepada Allah mana yang paling mendekati syariat. Nanti Allah berikan mana yang terbaik sehingga orang pekerjaan banyak tapi orang dipilih kabeh mana yang sekiranya baik. Ada lowongan banyak. Karena aku pintar sih jadi lowongannya akeh. Karena saya ra pintar itu harus diraih. Ya ada banyak lowongan. Istiqaroh. Yang kedua jalan atau nanti akan dipilih. Terus ini yang terakhir itu ngurusi P3H itu loh untuk sertifikasi halal itu. Ya qadarullah ya ketika nginput data sudah tapi qadarullah ya pada saat data dibuka, kuota dibuka, saya itu banyak kegiatan offline jadi nggak bisa mantau. Jadi udah lewat akhirnya waduh nggak ada kesempatan lagi udah sampai ditutup gitu. Nggih, matur nuwun Bunda, makasih nggih. Salam. Ya, terima kasih Mbak Viva. Masih 3 menit, ayo silakan. Silakan Mbak Widi rasa. Ayo silakan, kuwi wis jalan riyadhah petang terus. Hasil Ya alhamdulillah pun sedikit udah ada kesenangan. Terus ya yang pertama itu dulu. Saya yang penting itu dulu. Pemberungsung udah di sini Mbak Betty baik.
Berarti ini begini sih mbok sanggup-sanggup. Ya, kuber ning ngene Mbak Betty. Neng ngayal kula sangane niku kabun. Nah, ini nggo kebaikan ya. Ini lho. Ini jadi selalu berupaya untuk kebaikan. Blok itu sudah siap. Cepat. Mbak Anu kok orang cepat di Arviwono. Mbak kok. Suaranya gak kurang. Tuh, oke. Itu sudah menunjukkan jam 9. Saya akhiri ya karena sudah 1 jam dan mendapat keberkahan semua dan semua selalu sehat ya. Tambah kita jalani atau dengan sungguh Allah akan memberikan jalan keluar baik dan kami akan kami lanjutkan sesi ketiga di dalam pemeriksaan. Mudah-mudahan segera bisa selesai semua lah adanya apa yang cara yang begini bahkan orang pada aktif ya dan menjalankan apa yang SOP-kan atau tetapi juga kita akan memberikan evaluasi misalnya dan sebagainya karena kita turunin ini Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran dan kita kebahagiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sehat-sehat Bun, terima kasih. Mas Ridwan, terima kasih. Iya, Bu. Terima kasih. Direkam ya Mas? Iya. Bisa? Iya. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum.